Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Subuh hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang begitu besar, sehingga Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan ta'lim atau kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita setiap Sabtu ketiga membahas sirah nabawiyah yang biasanya kita membahas dari kitab Ar-Rahimul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak rahimahullah taala. Tetapi pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Diturunkan di bulan Ramadan Al-Quran, ada jemaah sekalian. Kemudian malaikat Jibril sering datang kepada Rasulullah untuk mentalaki Al-Quran, bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Para sahabat juga berlomba-lomba untuk memperpanjang bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Hadirin jemaah sekalian, bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya, sebagaimana yang kita ketahui, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang dimaksud dengan Allah turunkan bulan di dalam Allah turunkan di bulan Ramadan ini Al-Quran, yaitu Al-Quran fi jumlatin wahidah. Al-Quran dalam satu bentuk, dalam satu kesatuan kitab. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu satu tempat yang mana segala catatan ada di situ. Lauhil Mahfuz, semua catatan takdir dan yang lainnya, semua manusia ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, ada jemaah sekalian, itu di bulan Ramadan. Tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah turunkan semuanya itu dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya, ila sama'id dunya, menuju langit dunia. Itu dalam satu kesatuan. Dalam satu kesatuan. Kapan turunnya ini wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang mengatakan apakah 2 tahun sebelum Nabi
menjadi nabi atau ketika Nabi utus, tidak ada riwayat. Tapi hanya Allah katakan Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ya, ke ila sama'id dunya, hanya jamaah sekalian, itu di bulan Ramadan. Nanti hadirin jamaah sekalian, turun kepada Rasulullah SAW pertama kali itu juga di bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ini bukan maksudnya yaitu surat Al-Alaq, surah Al-Alaq ya, surat Al-Alaq, ayat Al-Alaq ya, surat Iqra. Yang pertama itu kan yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran bukan turunnya surat Al-Alaq ini, bukan. Tapi Al-Quran dalam kesatuan, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam kesatuan itu turun minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitil izzah, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nanti turunnya kepada Rasulullah SAW tergantung dengan ya, kejadian dan apa yang dibutuhkan Rasulullah ketika itu. Turunnya itu secara turunnya itu tidak langsung ya, turunnya itu secara gradual gitu, secara bertahap, sesuai dengan keadaan dan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi surat yang pertama turun, surat Al-Alaq ya, itu juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Nah inilah yang sering ya dijadikan peristiwa apa? Nuzulul Quran. Kapan sih turunnya surah Al-Alaq ini? Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan yang masyhur di Indonesia. Ya, dikatakan bahwasanya Al-Quran turun atau surat Al-Alaq ini turun 1 sampai 5 ini tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan dalam Rahiqul Maktum, Syekh Rahman Al-Barakhuri lebih menguatkan pendapat tanggal 21 Ramadan. Ada juga ulama yang berpendapat tanggal 23 Ramadan. Banyak ya. Khilaf mutabar, khilaf yang masyhur itu ya, kapan sih diturunkan Al-Quran pertama kali, itu ada terjadi perbedaan pendapat. Tapi Al-Quran secara keseluruhan hatinya mas sekalian Allah turunkan juga di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, yaitu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Baru nanti turun kepada Rasulullah di bawah oleh malaikat Jibril secara bertahap ya. Dimulai dari surah Alaq, pertama kali surat Alaq, baru kemudian surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzja fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini surat yang kedua turun. Baru kemudian Rasulullah mulai berdakwah. Setelah itu turun surah Al-Fatihah, turun setelah itu ya, Al-Fatihah termasuk awal-awal ya. Maka Rasulullah sudah mulai disyariatkan salat, walaupun belum ada salat 5 waktu, tapi salat sebagaimana syariat Nabi Ibrahim ya. Ada salat yang ada riwayat mengatakan yaitu salat di pagi dan sore hari, ada riwayat mengatakan salat malam. Intinya sudah mulai ada salat sebelum ada salat 5 waktu. Baru kemudian ayat-ayat yang sesuai dengan kejadian, surat Al-Lahab ya turun, tabbat yada abi lahabib wa tab, terus turun sampai nanti Rasulullah ke Madinah ya, hukum-hukum mulai turun. Kalau surat itu kan dibagi dua, ada yang disebut Makkiyah, ada yang disebut Madaniyah. Ada yang mas sekalian, Makkiyah Madaniyah ini bukan tempat, ini harus kita pahamin ya. Makkiyah Madaniyah itu bukan tempat, tapi zaman, waktu. Yang disebut dengan surat-surat Makkiyah yaitu yang turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Yang disebut Madaniyah yaitu surat-surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Ada surat yang Allah turunkan di Mekah tapi masuk Madaniyah. Karena kenapa? Waktunya sudah di Madinah, Rasul sudah di Madinah. Misalnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Itu surat
Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya, inna fatahna laka fatham mubina, ini ketika perjanjian Hudaybiyah turunnya. Rasulullah sudah di Madinah, turunnya di Mekah. Hudaybiyah kan dekat Mekah. Jadi Makkiyah Madaniyah itu bukan tempat, tapi apa? Waktu, zaman. Kalau Rasulullah setelah hijrah maka masuk Madaniyah, walaupun nanti turunnya di Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu surat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Jadi dia tidak termasuk Makkiyah adanya, karena yang namanya Makkiyah Madaniyah bukan tempat, tetapi waktu kapan dia diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jemaah sekalian, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan Al-Quran, sedangkan Rasulullah SAW buta huruf. Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Makanya ketika Jibril katakan di awalnya, kita sudah belajar dalam sirah tentang turunnya wahyu, kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad," bacalah wahai Muhammad. "Ma ana biqari'in," saya tidak bisa baca. "Iqra," baca lagi sampai kemudian itu. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Disebut dengan ummi. Ummi ini maksudnya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus di bangsa yang ummi. Jadi yang ummi buta huruf itu bukan hanya Nabi, tapi mayoritas bangsa Arab ketika itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Sahabat itu yang sebelum Islam sudah pintar baca tulis itu cuma sedikit. Sahabat yang pintar baca tulis sebelum Islam turun itu hanya sedikit. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini sebelum Al-Quran turun, Umar sudah bisa baca tulis. Tapi yang bisa baca itu sedikit sekali. Termasuk Rasulullah tidak bisa membaca. Kenapa bangsa Arab itu tidak bisa membaca? Karena bangsa Arab itu bangsa yang terbiasa menghafal, bukan yang terbiasa membaca. Jadi bangsa Arab itu biasanya ngapal, apa saja dihafal. Jadi bangsa Arab terkenal dengan kuwatul dzakirah, bangsa yang hafalannya kuat. Contoh, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu ya, sahabat Nabi, ahli tafsir. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Imam Ibnu Abbas, "Saya mampu menghafal syair-syair jahiliyah fi sam'atin wahidah, dalam sekali dengar." Itu syair jahiliyah bukan pendek-pendek Pak, bukan segini-segini, berhalaman-halaman. Sekali dengar langsung bisa ulangin lagi. Bapak-bapak di sini bisa nggak? Sama aja udah berapa tahun kapalin, saya kagak hafal-hafal. Imam Ibnu Abbas dia berkata, sekali dengar syair-syair jahiliyah itu, sekali dengar dia mampu hafal. Jadi bangsa Arab memang dari dulu itu terkenal sebagai bangsa menghafal. Memang Allah pilih bangsa ini yang kemudian untuk membawa Al-Quran ini, karena mereka memang terbiasa menghafal. Makanya ada jamaah sekalian, sampai sekarang itu ada namanya daerah, sampai sekarang ini banyak bangsa Arabnya yang kuat hafalan. Kan di Madinah, Mekah itu suka ada hafalan hadis ya, apa namanya, ribuan hadis dihafal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis alfun wa alfin, 1 juta hadis, 1 juta hadis hafal. Itu bukan hanya matan hadisnya, sampai sanadnya nyampe ke Rasulullah dihafal. Imam Bukhari itu pernah dites oleh ulama pada zamannya, itu sanad diacak-acak. Jadi misalnya hadisnya ini, an-nya itu diacak-acak gitu. Kadang diambil dari sini, diambil dari sini. Dites. Imam Bukhari satu persatu bisa dibenerin. Kamu tadi baca hadis begini, salah. Yang benar an-fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi orang Arab dari zaman dulu, dari sebelum Rasulullah, terkenal sebagai bangsa hafal. Karena itulah Allah turunkan Rasulullah SAW, orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca tulis.
Tidak masalah. Karena kenapa? Memang Al-Quran ini dihafal awalnya. Tapi kemudian hadirin jamaah sekalian, Rasulullah memotivasi para sahabat untuk bisa membaca. Karena itulah surat yang turun pertama kali kepada Rasulullah, surat apa tadi? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasul memotivasi sahabat untuk bisa membaca. Dan sahabat kemudian belajar membaca. Nanti kita belajar perang Badar. Tawanan perang Badar itu salah satu syarat bebasnya mengajarkan anak-anak Madinah untuk belajar baca tulis. Jadi Rasulullah memotivasi para sahabat. Walaupun Rasulullah tidak bisa membaca. Hadirin jamaah sekalian, tidak bisa membaca Rasulullah itu mulia. Tapi tidak bisa bacanya kita itu hina. Bisa dipahami ya? Rasulullah tidak bisa membaca itu mulia. Kenapa Rasulullah tidak bisa membaca? Ya ada hikmahnya. Kita bisa bayangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah keluar dari Mekah. Nabi itu keluar Mekah cuma 2 kali. Waktu masih kecil, umur 12 tahun. Umur 12 tahun bersama pamannya keluar untuk dagang ke Syam. Kemudian dia sudah besar, umur 25 tahun, membawa perdagangan Khadijah ke Syam, pulang lagi. Setelah itu nggak pernah keluar. Asli tinggal di Mekah. Tapi Rasulullah bisa menceritakan kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para nabi, apa yang terjadi pada zaman dahulu, ya. Nabi ini dari zaman Nabi Adam, ciptaan manusia, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, ya. Kemudian juga bagaimana yang akan terjadi di masa datang, cerita tentang Persia dan Romawi. Padahal Nabi tidak bisa membaca dan tidak pernah keluar dari kota Mekah. Itu menandakan apa? Al-Quran ini tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada sedikit pun perkataan Rasulullah. Allah pengen jaga Al-Quran ini dari tuduhan bahwasanya Al-Quran ini buatan Muhammad, buatan Rasulullah. Dijaga oleh Allah. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah memotivasi para sahabat untuk bisa membaca. Maka para sahabat belajar membaca. Umar bin Khattab pintar baca, Abu Bakar As-Siddiq pintar baca, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua pintar baca. Nah, Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, maka Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk ditulis wahyu ini. Ditulis. Maka nanti ada sekretaris Rasulullah SAW yang pintar menulis. Hadirin jamaah sekalian, yang terkenal salah seorang sekretaris Rasulullah SAW di masa hidup Rasulullah yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Ini seorang sahabat anak muda yang cerdas pintar. Ini Zaid bin Thabit. Pintar sekali Zaid bin Thabit ini. Makanya andalan Rasulullah. Para sahabat tahu kalau urusan Al-Quran paling pintar Zaid bin Thabit, gurunya Imam Ibnu Abbas. Dia masih kecil ketika itu. Ada jamaah sekalian, ketika Rasul hijrah ke Madinah, Zaid bin Thabit ini orang Madinah, orang Ansar. Ketika masih kecil, ya, dia pengen ikut perang Badar. Terjadi perang, dia izin, dikasih izin sama ibunya, pengen untuk berangkat ke Badar. Tapi kemudian dia Rasulullah masih kecil, nggak dikasih izin. Kalau masih kecil nggak dikasih izin oleh Rasulullah, maka pulang dia ke rumahnya nangis sama ibunya. Nangis, terseduh-seduh nangis. Pengen ikut perang, pengen ikut jihad. Ini sahabatnya Pak. Nangisnya karena nggak boleh ikut jihad. Anak muda sekarang nangisnya kenapa? Nggak dikasih HP nangis. Ngambek, nggak dikasih HP ngambek. Nggak dikasih motor ngambek. Kemarin ada seorang anak bacok ibunya sendiri, bacok bapaknya atau ibunya gitu lupa kan. Gara-gara pengen minta beliin motor nggak dikasih, dibacok bapaknya sama ibunya. Dia pengen ikut perang nggak bisa, masih kecil. Rasulullah lihat masih kecil, masih muda, terlalu muda. Disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Sampai kepada ibunya nangis, pengen ke jihad. Kata ibunya, tenang wahai anak. Maka ketika Rasulullah pulang dari Badar, Zaid bin Thabit dibawa oleh ibunya menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anakku, dia ini masih kecil, tapi saya tahu dia ini punya kecerdasan ya Rasulullah.
pakai kecerdasan dia untuk agama ya Rasulullah. Kalau ibu-ibu zaman dulu pengen anaknya kecerdasannya dipakai untuk agama, manfaat untuk agama. Kata Rasulullah berkata kepada Zaid bin Sabit, karena dia tahu ini anak muda yang pintar yang cerdas. Kata Rasulullah, kamu bisa tidak belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani? Saya ini kalau dapat surat dari orang Yahudi atau Rasulullah menerima surat dari orang Yahudi, saya nggak yakin dengan terjemahan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan dari dulu terkenal picik. Rasulullah nggak yakin dengan apa terjemahannya orang Yahudi. Kamu bisa tidak katanya belajar bahasa Ibrani? Maka kata Zaid bin Sabit, bisa ya Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian, pulang dia belajar bahasa Ibrani, datang ke orang-orang Yahudi belajar bahasa Ibrani. 2 minggu datang kepada Rasulullah, katakan, ya Rasulullah saya sudah bisa bahasa Ibrani, tulisan dan lisan. Jadi ngomongnya bagaimana, tulisannya bagaimana. Berapa lama dia belajar? 2 minggu belajar bahasa Ibrani. Ini bahasa sulit, bahasa Ibrani, bahasa lama, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. 2 minggu. Kata Rasul lagi, coba habis ini kamu belajar bahasa Suryani. Ini bahasa Suryani lebih sulit lagi. Ini bahasa Suryani yang Suryani beneran nih, bukan yang nama koli itu bukan. Yang kemarin viral ya, akunya bisa bahasa Suryani, nama koli rahmatan. Itu buat sendiri. Bahasa Suryani, karena ini bahasa langka hari ini, bahasa Suryani itu sudah jarang dipakai. Hanya penduduk Suria, bagian sedikit penduduk Suria yang masih pakai bahasa Suryani. Ini bahasanya zaman Nabi Isa alaihissalam, bahasa Suryani. Ini bahasa yang sudah jarang dipakai. Kata Rasul, lebih sulit dari bahasa Ibrani. Kata Rasulullah, engkau belajar bahasa Suryani. Karena Rasul butuh surat menyurat dengan penduduk Syam dan yang lainnya, itu kan pakai bahasa Suryani. Hanya kalian, maka akhirnya Zaid bin Sabit belajar bahasa Suryani. 2 minggu setelah itu pulang datang kepada Rasul, ya Rasulullah saya sudah bisa bahasa Suryani. 2 minggu Pak, bisa tulisan dan lisan bahasa Suryani. Jadi bahasa Ibrani dia belajar 2 minggu, bahasa Suryani dia belajar 2 minggu. Tidak sampai 14 hari dalam hadis begini, tidak sampai 14 hari, paling tidak sampai 2 minggu. Kita di sini belajar bahasa Arab sudah berapa lama Pak? Kagak selesai belajar bahasa Arab ya. Ada kitabun dari kamar tabun, besok itu lupa lagi. Jadi ini memang Allah berikan kekuatan kepada bangsa Arab ya. Luar biasa mereka. Baik, maka Rasulullah punya sekretaris. Salah satu yang paling terkenal adalah Zaid bin Sabit. Salah satu. Banyak sekretaris Rasulullah. Abu Mahdi itu sekretaris Rasulullah, Abu Bakar itu sekretaris Rasulullah. Yang Rasulullah sudah tulis kalau mendapatkan wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga sekretaris Rasulullah SAW. Tapi memang yang paling terkenal adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu taala. Ketika di zaman Rasulullah, Al-Quran itu belum menjadi satu mushaf. Al-Quran itu terpecah-pecah. Ada yang ditulis di atas batu, ada yang ditulis di atas lemah korma, ada yang ditulis di atas tulang belulang kontak. Banyak macam Al-Quran itu ditulisnya hanya maafkan. Dan sahabat nyimpan masing-masing. Ada yang nyimpan surat ini, ada yang nyimpan ayat ini, ada yang nyimpan surat ini. Tergantung Rasulullah ketika mendapatkan wahyu sedang sama siapa. Ada Rasulullah sama Abu Bakar, suruh tulis Abu Bakar. Abu Bakar punya catatan. Terkadang kepada Umar punya catatan. Semua masing-masing sahabat punya catatan masing-masing. Dan Rasulullah belum bukukan. Karena kenapa? Kan Rasulullah tidak tahu kapan surat atau ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah kapan, kan Rasulullah tidak tahu. Nah, ini maut, ini urusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak tahu. Maka hadirin jamaah sekalian, sampai kemudian Allah takdirkan Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka masih banyak para penghafal Quran ketika itu. Jadi Al-Quran ya, awalnya adalah hafalan. Al-Quran awalnya adalah hafalan. Makanya sedikit agak melebar dikit. Salah satu orang-orang Orientalis, tahu orang Orientalis tahu apa? Orientalis itu orang Barat yang belajar Timur. Orang-orang Barat yang belajar tentang timur-timuran, belajar tentang agama mereka, tentang sosial mereka. Salah satu yang mereka pelajarin adalah tentang Islam.
Terkadang orang yang latihan di sini bukan belajar untuk meyakini keislaman, tapi banyak di antara mereka yang belajar agama Islam untuk apa? Membuat ragu kaum muslimin terhadap agamanya. Maka mereka mempunyai kajian khusus dalam memahami teks, namanya adalah kajian hermeneutika. Kajian apa? Hermeneutika, di falsafat teks. Jadi ketika memahami teks itu harus dilihat bagaimana filosofinya, bagaimana kajian sosiologi dan yang lainnya, begitulah intinya. Maka mereka juga mempelajari Al-Quran. Sebenarnya hermeneutika ini adalah kajian mereka terhadap Bible, kajian mereka terhadap Bible, terhadap Injil. Maka mereka temukan di dalam Bible itu banyak keracuan. Maka mereka membuatlah kajian ini hermeneutika oleh sarjana-sarjana Muslim yang terpedaya dengan pemikiran mereka, dibawahlah kajian ini kepada Al-Quran. Maka mereka sebut kajiannya dengan hermeneutika Al-Quran. Mereka mengkaji teks. Nah, ini kesalahannya apa? Mereka mengira Al-Quran itu hanya teks, padahal Al-Quran diturunkan pertama kali bukan teks. Al-Quran diturunkan pertama kali apa? Melalui hafalan. Para sahabat belajar Al-Quran pertama kali bukan kayak kita baca Al-Quran begitu, Pak, bukan. Tapi langsung mendengar dari Rasulullah, mengulangi bacaan Al-Quran Rasulullah, hafal mereka, kemudian menjadi Al-Quran ini ada di dalam hati mereka. Jadi bukan teks, tapi hafalan. Sanad, talaqi sanad. Makanya kan Al-Quran itu bersanad sampai sekarang. Jadi Rasulullah, sahabat-sahabat tabi'in, tapi terus sampai kepada zaman kita pada hari ini. Walhasil Al-Quran ya di zaman Rasulullah disuruh oleh Rasulullah tulis. Al-Quran memang diperintahkan, tapi Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Quran. Maka hadis di zaman Rasulullah tidak ditulis. Ini nanti perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Hadis itu nggak boleh ditulis, walaupun nanti ada beberapa sahabat yang boleh tulis hadis. Namanya adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Tapi kebanyakan Rasulullah melarang sahabat menulis hadis. Karena kenapa? Takut bercampur dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang disuruh Rasulullah untuk ditulis, tapi nulisnya itu tadi ada yang di pelepah korma, ada yang di batu-batu, ada yang di tulang, macam-macam. Sahabat-sahabat pegang dikit-dikit. Sampai kemudian Rasulullah wafat, Al-Quran ini masih dipegang oleh sahabat-sahabat, katanya jemaah sekalian. Kemudian terjadilah peperangan Riddah. Apa itu peperangan Riddah? Perperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang murtad. Memerangi apa? Orang-orang murtad dari kalangan bangsa Arab. Terjadi peperangan, ya, melawan nabi palsu, orang murtad, nggak bayar zakat. Maka ketika peperangan Riddah ini banyak di antara para sahabat penghafal Quran yang syahid. Ada Salim Maula Abu Hudzaifah, ada banyak sahabat yang penghafal Quran. Kemudian mereka ini syahid. Maka kemudian Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifahnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata Umar, ini para penghafal Quran banyak yang syahid. Saya takut kalau kau tidak kumpulkan Al-Quran ini menjadi satu, nanti Al-Quran ini akan hilang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka cobalah perintahkan satu orang untuk mengumpulkan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Pertama Abu Bakar nggak setuju. Kata Abu Bakar, ya Umar, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Rasulullah nggak pernah lakukan? Ini bid'ah, ini bid'ah. Penulisan Al-Quran itu bid'ah, bid'ah hasanah. Ulama katakan bid'ah, bahkan bukan hasanah lagi, ini bid'ah wajib. Ya, benar. Izzuddin seorang ulama yang klasifikasi dia katakan ini bid'ah bukan hasanah, bid'ah wajib, yang wajib hukumnya. Kalau enggak, Al-Quran bisa hilang. Bagaimana, kata Abu Bakar, saya bisa lakukan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah lakukan? Tapi kata Umar, walakinnahu khair. Wahai Abu Bakar, tapi ini bagus. Nah, ini dalilnya bid'ah hasanah. Tapi baik. Akhirnya berpikir Abu Bakar. Kata Abu Bakar, iya benar juga. Akhirnya Allah bukakan pintu, Allah bukakan hati Abu Bakar.
Kemudian Abu Bakar panggil tadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dipanggil oleh Abu Bakar, wahai Zaid, dikasih tahu, jadi ini para penghafal Quran banyak menghafal. Engkau ini anak muda, orang yang paling tahu tentang Al-Quran di antara kami, paling mengenal Al-Quran, paling sering menjadi penulis wahyu bersama Rasulullah SAW. Maka coba engkau kumpulkan Al-Quran ini. Sama Zaid bin Thabit pertama kali gak setuju. Kata Zaid bin Thabit, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Tapi kata Abu Bakar, walakinnahu khair, tapi ini bagus, wahai Zaid, lakukan. Akhirnya Allah bukakan pintu hati Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia katakan, andaikan kalian menyuruh aku memikul gunung Uhud, lebih mudah aku lakukan daripada kalian kasih tugas aku ini, mengumpulkan Al-Quran. Maka ketika itu dibuat panitia khusus, ketuanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit keliling, Bilal juga ikut panitianya keliling, cari tadi lembaran-lembaran kan yang batu-batu yang dicatat, karena selama ini Al-Quran baru hafalan, catatan-catatan itu tersebar di antara sahabat-sahabat. Dicari oleh Zaid bin Thabit catatan-catatan Al-Quran ini di sahabat-sahabat, dicari-cari. Oh, Umar bin Khattab standby di Masjid Nabawi. Diumumkan siapa yang punya catatan Al-Quran serahkan ke Masjid Nabawi, akan disalin ulang. Maka terkumpullah hadirin jamaah sekalian, dicatat oleh Zaid dan panitia ketika itu dicatat oleh Zaid. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, pertama kali Al-Quran dikumpulkan dalam satu, belum jadi mushaf ketika itu, masih menjadi lembaran-lembaran, masih menjadi lembaran-lembaran yang sangat besar. Dan catatan ini besar karena kenapa? Zaid bin Thabit menulis Al-Quran dengan semua bentuk qiraatnya. Di qiraat itu macam-macam, Pak. Kita pernah mendengar ada namanya qiraat sab'ah, 7 qiraat, ada yang qiraatul asyrah, 10 qiraat, bahkan ada yang sampai 14 qiraat. Yang mu'tabar itu 7, yang 10 sahih, 14 syadz, dilakukan adanya masalah. Baik, itu catatannya besar sekali karena semua qiraat ditulis oleh Zaid bin Thabit. Semua bentuk qiraat ditulis oleh Zaid. Di bawahnya nanti ada qiraat. Jadi Qurannya sangat tebal sekali. Dibuat satu pakai kertas, yang waktu itu pakai kulit-kulit, dikumpulkan, ditulis dengan keadaan yang sangat tebal. Sampai kemudian Abu Bakar wafat. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini mushaf dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia, maka kemudian hasil kodifikasi Zaid bin Thabit ini dipegang oleh anaknya Umar, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, istrinya Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab, dipegang oleh Hafsah. Di zaman Utsman bin Affan, penaklukan Islam semakin lebar kemana-mana, Pak. Penaklukan Islam ini kemana-mana, sampai wilayah-wilayah yang bukan Arab kemudian masuk Islam. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman, tiba-tiba sepulang dari Uzbekistan sudah Islam ketika itu. Sepulang dari Uzbekistan, dia langsung pulang menuju Utsman bin Affan, khalifah ketika itu, berkata, wahai Utsman, aku melihat orang sudah mulai berbeda pendapat tentang bacaan Al-Quran, dan hampir terjadi perselisihan di antara para sahabat ini tentang cara membaca Al-Quran. Al-Quran banyak macam cara tadi baca Al-Quran. Ada yang begini, ada yang begini. Wahai Utsman, satukan bacaan Al-Quran ini. Buat mushaf khusus. Saya takut kalau engkau tidak lakukan ini, maka nanti akan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin tentang Al-Quran. Maka akhirnya Utsman bin Affan membuat panitia khusus lagi. Siapa pemimpinnya? Lagi-lagi pemimpin tim panitia ini dipimpin oleh siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dipanggil kan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, diminta Zaid untuk menulis Al-Quran yang tadi, yang di zaman Umar itu disalin ulang, ya, menjadi beberapa salinan, dan hadirnya mas sekalian nanti disebar ke seluruh penjuru dunia Islam.
disalin. Tapi salinannya itu menjadi lebih tipis karena Utsman mengkhususkan, hadirin jamaah sekalian, Al-Quran yang memang diturunkan khususnya dengan dialek Quraisy, lahjahnya orang Quraisy. Jadi ada beberapa panitia, ada Abdullah bin Zubair, ada Zaid bin Sabit, ada beberapa macam. Pesan Utsman ketika itu, kalau kalian terjadi perselisihan terhadap qiraat yang bermacam-macam ini, khususkan atau tulislah dengan lahjah, atau lahjah itu apa? Logatnya orang Quraisy. Karena kenapa? Rasulullah orang Quraisy dan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah yang berbahasa Quraisy. Di bahasanya Arab sama, tapi kan logat orang itu beda-beda. Kayak Jakarta, Betawi Jakarta sama Betawi Bekasi, beda kan Pak? Kalau kami di tempat saya jadi negara, mau kemana? Iya, Jakarta kita Tanah Abang jadi negara sama. Kalau Bekasi, lah iya ya. Itu Betawi Bekasi sama bahasa Betawi, saling paham, tapi punya logat masing-masing. Ya kan? Nah begitu juga bangsa Arab punya logat masing-masing. Ya Quraisy punya logatnya, nanti bangsa ini punya logatnya masing-masing. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, kalau kalian terjadi perbedaan pendapat dengan Utsman bin Affan, utamakan lahjahnya Quraisy. Karena Rasulullah Quraisy dan Allah turunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buatlah panitia ini dikodifikasi Al-Quran. Jadi kumpulkan lagi. Kalau jadi tebal, kemudian khusus dibuat oleh Zaid bin Sabit dan timnya, ya, yaitu apa? Al-Quran yang memang lebih khusus kepada lahjahnya orang-orang Quraisy. Kumpulkan semua catatan-catatan itu yang dari Hafsah tadi diminta, kemudian ditulis ulang, maka dia menjadi satu mushaf. Dia menjadi apa? Satu mushaf Al-Quran. Itulah yang disebut dengan mushaf Utsman. Karena atas perintah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka Utsman kemudian kirim Al-Quran ini ke beberapa penjuru yang baru-baru masuk Islam. Ya, dikirim Al-Qurannya dan dikirim gurunya. Dikirim Al-Qurannya dan dikirim gurunya. Tapi yang harus kita pahami hadirin jamaah sekalian, di zaman itu tetap metode yang utama adalah metode talaki, bukan membaca. Jadi guru ngomong, ulangin, hafal. Jadi guru baca ayatnya, muridnya ulangin, kemudian hafalkan. Teks Al-Quran hanya untuk membantu hafalan, tapi yang paling utama adalah melalui hafalan talaki. Jadi guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, begitu. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian, di zaman itu teks Al-Quran itu bahasa Arab secara keseluruhan itu belum baku, belum sempurna. Kalau Bapak Ibu melihat, coba lihat ya di Google, cari bagaimana surat Rasulullah kepada Heraklius. Itu Pak, tulisannya itu nggak ada, jangankan harokat, titiknya aja nggak ada. Ba begitu, tak begitu, sak begitu. Riba ya begini, tak ya begitu, sak ya begitu, nggak ada. Kalau kita kan sekarang ba titik satu bawah, benar kan? Ya, tak titik dua atas, sak titik tiga di atasnya. Zaman itu belum ada, jadi begitu-begitu aja. Jadi kalau orang nggak pakai guru bingung. Maka metodenya ketika itu talaki, tapi Al-Quran ini mushaf ini hanya sebagai pembantu daripada hafal. Terus seperti itu terjadi sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ada seorang Arab yang pakar bahasa Arab. Namanya adalah Abdul Aswad Ad-Duwali. Ya, namanya siapa? Abdul Aswad Ad-Duwali. Dia pakar bahasa Arab, pakar kaidah bahasa Arab. Kemudian dialah membentuk kaidah bahasa Arab dalam Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Kemudian dialah Abdul Aswad Ad-Duwali ini di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Dialah yang pertama kali buat titik-titik itu. Karena kenapa? Dia melihat banyak orang, beberapa kali dia ketemu ada orang membaca Al-Quran salah. Bara'atun minallahi wa rasulih, bara'atun minallahi, mana itu? Soal bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulih alladziina ahadtum.
Ya, bara'atun minallahi wa rasulihi minalladzina ahadtum. Ya, jadi ada yang bacanya itu min rasuluhu gitu lah. Saya lupa ayatnya yang itu ya. Jadi dia membacanya salah. Yang artinya harusnya Allah berlepas diri kepada Allah dan Rasulnya, berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Ternyata dia bacanya itu Allah berlepas diri kepada orang musyrik dan Rasulullah. Kan bahaya ini. Ini bahaya. Akhirnya itulah dikasih titik-titik dan dikasih harokat. Tapi harokatnya belum seperti sekarang. Harokatnya belum seperti sekarang. Harokatnya itu baru kalau misalnya A itu dikasih titik 2, kalau I dikasih titik 1, begitulah. Baru kemudian di zaman Marwan bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah, barulah kemudian Al-Quran itu harokatnya sama seperti sekarang ini, ada A, I, U. Ya. Kemudian disempurnakan lagi, ada nyamaskan, ada juz. Kalau surat dalam Al-Quran itu sudah di zaman Rasulullah, surat Al-Fatihah, Al-Lahab, Al-Nas, itu sudah di zaman Al-Baqarah. Rasulullah ketika mendapatkan Al-Quran, kata Rasulullah, ayat ini masuk dalam surah Al-Baqarah, ayat ini masuk dalam surah Al-Hujurat, ayat ini masuk. Itu sahabat nulis atas perintah Rasulullah, masukkan surat ini, masukkan dalam surat ini. Surat-surat itu sudah terbagi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah kalau baca ketika imam misalnya, ketika Rasul pengen menyambung ya bacaan Al-Quran dari satu surat ke surat yang lainnya, biasanya para sahabat kami tahu itu Rasulullah berpindah surat kalau ada Rasulullah membaca Bismillah. Jadi pembatas antara satu surat dengan surat yang lain itu melalui Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat-surat ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nas sampai kemudian nanti atas itu sudah ada di zaman Rasulullah. Tauqifi bentuknya. Udah baku memang seperti itulah Al-Quran. Dan Lauhul Mahfuznya seperti itu. Tapi juz-juz itu yang sekarang kita baca ada juz. Itu istihad. Itu istihad. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang membuat pertama kali bentuk juz-juz ini seorang gubernur di dinasti Bani Umayyah namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Basrah, gubernur Irak. Al-Hajjaj bin Yusuf ini terkenal, Pak. Ini kalau kita dengar cerita Al-Hajjaj, coba cari di Google Al-Hajjaj bin Yusuf. Kisah paling terkenal beliau ini adalah al-lujunya Bani Umayyah. Jadi siapa aja menentang Bani Umayyah dipenggal kepala. Ulama banyak mati di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf itu. Tapi ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang hafiz Quran. Ternyata dia seorang hafiz Al-Quran, dia pakar Al-Quran. Maka adanya para sekalian, dialah yang kemudian mengumpulkan para ahli qiraat, para ahli Quran, yang kemudian membentuk juz-juz ini tadi. Kira-kira gimana nih buat Al-Quran ini biar orang mudah baca? Dibuatlah juz-juz itu. Kira-kira satu Al-Quran ini ada berapa huruf? Ternyata ketemulah, saya lupa 370.000 berapa. Dari semua huruf ini yang pertengahan yang mana? Ternyata ketemu wal yatalattaf, huruf fa. Wal yatalattaf, fa-nya itu dalam surah Al-Kahfi, itulah pertengahan huruf-huruf dari seluruh Al-Quran. Maka dibagi lagi dari setengah ini, dibagi lagi, itulah kemudian menjadi 30 juz. Jadi kalau 30 juz Al-Quran ini itu istihad setelah Rasulullah SAW. Kemudian setelah 30 juz oleh ulama dibuat lagi hizab, dibuat lagi rukuk, ya. Ada hizab, ada rukuk, macam-macam lah dibuat. Itu semua istihad. Tapi kalau surat-suratnya, adanya mas sekalian, itu memang sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Nah, itulah sedikit tentang sejarah kodifikasi Al-Quran yang terjadi di dunia kaum muslimin dari zaman Rasulullah SAW sampai kemudian Al-Quran dicetak. Nah, ternyata Al-Quran ini dicetak pertama kali bukan di negeri kaum muslimin. Al-Quran pertama kali dicetak di Eropa. Ya, Al-Quran itu pertama kali dicetak di Eropa dulu tidak dicetak tapi ditulis tangan gitu. Beberapa khalifah dinasti Utsmani tidak mau mencetak Al-Quran. Karena kenapa? Nanti takut terjadi kesalahan. Ya, terjadi kesalahan. Karena Al-Quran itu kan talaki.
Maka mereka takut nanti yang cetaknya itu ada kejadian kesalahan. Kalau biasanya ditulis, mereka takut nanti mencetak. Tapi akhirnya setelah Eropa mulai banyak mencetak Al-Quran, ini pertama kali kalau nggak salah di Jerman itu. Yang pertama kali cetak Al-Quran itu Jerman. Baru kemudian sekitar tahun akhir 1800-an barulah kemudian dicetak di Turki Utsmani di Turki ketika itu, baru kemudian di Saudi, dan kemudian sampai hari ini di Indonesia ada percetakan Al-Quran dan ada lajnah, ada panitia khusus yang berbicara tentang atau mentasbih Al-Quran ini biar sesuai dengan ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.